Mungkin masih ada yang ingat dengan channel ini ya. Our Life Muslim Channel. Ketika begitu berapi-api mengatakan kalau pendiri Wahabi itu adalah Habib. Pendiri Wahabi itu adalah keturunan Rasulullah ya. Dan mohon maaf ya, dulunya dia menyatakan demikian setelah mengutip ceramahnya Ustadz Dr. Dasman. Tetapi di video ini dia mengatakan itu salah. Artinya kesalahan pribadi adminnya. Jadi naratornya ini salah. Dr. Dasman tidak bermaksud demikian. Kali ini channel ini sedang bicara tentang tahlilan, amalan yang tidak ada dalilnya, bahkan menjadi bisnis. Lalu dia sebut-sebut kemana Pak Marzuki Mustamar itu, kemana Sani Uye itu. Saya kalau melihat channel dengan jenis seperti ini, kalau Anda perhatikan dari semua kontennya itu tidak pernah nampak muka orang ini seperti apa. Ini orang apa robot? Saya kira tidak elok ada channel yang berapi-api, mau menantang-nantang. Artinya nantang-nantang itu sok yes, nyalah-nyalahin orang tapi nggak berani menampilkan muka, seperti makhluk halus. Jadi Sani Uye ini sedang diserang oleh makhluk halus, makhluk goib. Nggak jelas mukanya, nggak jelas dia laki-laki atau perempuan ya, karena suara sekarang bisa berubah-berubah. Ya kalau konten saya nggak pakai wajah, kamu sudah tahu, sudah berkali-kali saya pakai konten ada suara. Sementara channel ini nggak pernah nampak mukanya seperti siapa sih orang itu. Ada nyali nggak ya? Nggak usah ngajak debat, nggak usah ngajak diskusi. Tapi ada mukanya dulu aja, tampilkan muka sekali aja. Biar kita tahu yang kita simak ini orang apa robot. Karena sekarang kan ada suara Google kan. Walaupun suaranya nggak mirip ya. Jadi kalau mau bicara tahlilan, bicara maulidan, tampilkan mukanya, tampilkan ya. Kalau nggak ditampilkan mukanya, itu lebih di bawah anak kecil. Anak kecil kadang-kadang masih pakai muka ya. Ini suara sudah bukan anak kecil sepertinya, tapi nggak pernah nampak mukanya, kita bingung. Jadi kayak lucu-lucuan aja. Ini jadi sekelas komentator berkuar-kuar karena tidak tahu siapa orangnya, tidak nampak mana orangnya gitu ya. Orang itu memang kadang-kadang kalau tidak nampak, kalau menyembunyikan diri itu bisa menjadi lebih berani daripada aslinya. Karena dia sial atau dia salah pun ya tinggal minta maaf, nggak ada muka, nggak kelihatan mukanya, orang nggak tahu. Ya. Sementara orang itu kalau kelihatan mukanya itu akan kelihatan harga dirinya. Ketika salah itu ada raut wajah muka, ada rasa malunya itu nampaknya. Kalau ini kan nggak ada mukanya, cuma suara kayak radio. Jadi bebas ngomong. Jadi menurut saya nggak perlu ditanggapi lah. Cukup di roasting aja channel-channel yang model seperti ini yang tidak pernah ada mukanya gitu ya. Kita tidak tahu, kita ini mendengarkan siapa sih? Nggak jelas. Apalagi pendidikannya, apalagi sekolahnya, apalagi yang lain, mukanya aja tidak nampak. Artinya apa maksudnya? Bicara banyak hal tapi orang tidak tahu Anda siapa, kan lucu ya. Minimal muka gitu ya. Coba sekali-kali tampilkan mukanya, tampilkan orangnya seperti apa. Banyak kok yang YouTuber Wahabi itu yang lebih ada nyalinya. Seperti Cahaya Hidayah ada nyalinya, mukanya ditampilkan walaupun manggut-manggut tapi ya setidaknya ada muka gitu. Ini kok kayak paling garang tapi nggak ada mukanya, bingung kita. Jadi kalau nggak ada muka jangan terlalu garang lah ya. Kalau nggak berani menampilkan wajah, nggak berani orang tahu Anda siapa, nggak perlu terlalu garang, santai saja ya. Justru karena semakin Anda garang, semakin Anda sok yes, semakin nampak bahwa Anda itu sebetulnya takut, hanya sok berani saja. Sehingga hanya lewat suara, persis seperti komentator-komentator yang berkomen sebanyak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada konsekuensinya, nggak ada yang tahu Anda siapa. Akun juga tidak jelas. Ya walaupun jelas ya juga kita tidak tahu, akunnya tidak dikenal gitu. Tidak ada orang nonton. Jadi begitu ya saran saya kalau mau buat konten yang garang nanti karena akan ada tindak lanjutnya. Misalnya diajak diskusi. Masa orang ini bilang di Jawa, di Sumatera itu orang tidak sholat dianggap biasa saja, dianggap tidak sesat. Di Jawa, di Sumatera mana orang tidak sholat dianggap tidak sesat itu? Orang kalau menganggap tidak sholat itu tidak apa-apa itu kafir Pak. Tidak sholat itu dosa. Tidak ada ikhtilaf itu. Jangan berkelit kalau tidak sholat karena haid, bukan masalah itu. Tidak ada orang Islam normal yang wajar yang menganggap tidak sholat itu biasa. Perkara tidak menegur bukan berarti menganggap tidak biasa. Makanya otak itu memang harus dipakai dengan sempurna. Tetapi sebelum kita bicara masalah itu ya tolong perlihatkan dulu ya. Buka dulu topengmu kalau bahasanya Peter Pan ya. Biar nanti enak kita bicaranya, enak diskusinya gitu. Kalau mau diskusi, kalau mau debat.
Ya kalau tidak ada orangnya begini, bagaimana ceritanya? Saya ulangi lagi, kalau mukanya saja tidak berani ditampilkan, apalagi keilmuannya, terus mau bicara apa? Ya isinya akhirnya ngutip-ngutip video orang. Guru Gembul cerita di kampungnya ada orang bisnis tahlilan sampai tarif 60 juta. Terus itu mau digunakan untuk nyerang tahlilan. Dikiranya semua yang tahlilan begitu. Dikiranya di semua yang tahlilan itu kiainya begitu. Ya saya kira tidak perlu pintar, waras saja tahu bahwa di dunia ini apa aja ada. Tapi kalau mau mengeneralkan sesuatu, survei dulu berapa persen yang begitu dan seperti apa gambarannya dan di mana saja yang begitu. Lalu Anda jadikan teori atau basic untuk membangun teori. Kalau mendengar satu cerita lalu dianggap ini sebuah masalah lalu menyerang, ya bolehlah sebetulnya, tapi tampilkan dulu mukanya, perlihatkan Anda itu siapa. Ya begitu ya. Karena kalau saya lihat channel-channel Wahabi itu ya rata-rata ya begini kelasnya ya. Tidak jelas kemana arahnya. Sudah berkali-kali Gus Sani atau siapa itu ngajak mereka itu diskusi. Ya. Nggak ada yang pernah berani itu. Heran saya, merasa benar tapi diajak diskusi kok nggak berani. Beraninya itu monolog. Sudah monolog, bicara sendiri, nyebut-nyebut nama orang. Orangnya nggak nampak. Nah ini gimana kita ini ya. Laki-laki kan nggak begitu biasanya. Ya misalnya berdebat lalu kalah nggak apa-apa. Kalah itu lebih baik daripada tidak berani. Ya. Takut itu memang tidak akan pernah kalah. Tapi sudah buruk. Ya. Penakut itu tidak mungkin orang berharap menang. Karena sudah dianggap penakut. Ya. Coba sekali-kali. Ya. Kalau misalnya nanti sudah pernah menampilkan muka, lalu selanjutnya mau konten untuk lebih mudah pakai suara, nggak apa-apa. Tapi setidaknya pernah lah gitu. Masa tidak pernah sama sekali bikin konten segarang itu, ngeritik tahlilan lah, ngeritik ini, ngeritik itu, orangnya nggak jelas siapa. Kan jadi repot ya, repot. Ngeritik ya Marzuki Mustamar. Kenapa kalian diam ada orang tahlilan bayar 60 juta dan sebagainya, ngeritik orang merokok dan sebagainya. Tapi orangnya nggak kelihatan. Maunya apa? Nah, kalau kepada saya, kamu jangan bilang kamu bilang orang tidak ada muka, tapi saya juga coba suara nggak ada muka. Konten saya sudah ratusan ya. Yang saya tidak ada muka itu 0% ya, atau sedikit sekali dibanding yang ada mukanya. Ya kalau waras ya paham. Ya. Bandingkan dengan channel itu yang memang semua kontennya tidak pernah ada mukanya. Jadi kita tidak tahu ini yang berbicara siapa. Boro-boro berdasarkan apa yang bicara siapa aja kita tidak tahu. Jangan-jangan bukan orang, kan bisa jadi, mungkin mesin, mungkin apa, kan bisa jadi, mungkin rekaman atau apa. Ya tetapi mestinya orang ya. Kalau suara Google kayaknya nggak begitu, agak kaku. Ini suaranya kok agak gacor. Tapi kok gacor hanya suara. Kadang-kadang bingung ya. Jadi kepada Gus Sani ya nggak perlu ditanggapi lah. Kecuali kalau dia berani menampilkan mukanya lalu mengkritik dengan pedas, baru boleh ditanggapi. Kalau cuma begini mah ya. Kalau bahasa tetangga saya itu anak kecil juga tahu, bahkan yang lebih kecil dari anak kecil juga tahu ya. Dan juga bisa kalau cuma seperti itu, gelap-gelap lempar mangga atau lempar genteng orang terus lari, teriak-teriak karena nggak ada yang tahu siapa dia gitu. Jadi berani karena merasa nggak ada yang tahu siapa orangnya. Itu adalah penakut yang sok berani.